Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Batiniah ini. Tentunya masih bersama saya Cak Kontrol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan atau doa untuk mengaktifkan atau menyelaraskan dengan kodam pendamping. Sebenarnya kalau tidak salah tentang tema ini sudah pernah kita bahas di video yang lalu 3 kali kalau nggak salah. Tapi entah kenapa masih banyak sekali para sedulur semua yang masih nanya, Cak, bagaimana amalan untuk mengaktifkan kodam? Banyak sekali seperti itu saya lihat di komentar. Ya mungkin mereka yang nanya mungkin masih subbreaker, masih baru mungkin ya, jadi nggak tahu tentang video-video terlama. Jadi tidak apa-apa, kita akan bahas lagi kali ini. Yang mudah-mudahan yang nanya nonton ini ya, karena ini jawaban dari pertanyaan mereka. Jadi gini Lur, kita rekod dulu. Jadi gini, kodam pendamping kalau tidak diaktifkan atau kalau tidak diselaraskan, maka tidak akan bisa kita perintah, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak ketemu langsung tatap muka. Itu kalau kodam pendampingnya masih belum selaras. Dan untuk amalan ini, amalannya memang luar biasa sekali. Saya mendapatkan ijazahnya dari Ustadz Andi, asli dari Banten. Saya dapatkan dari Ustadz Andi. Jadi untuk amalan ini bukan hanya untuk menyelaraskan atau menyatukan kodam pendamping saja, tapi untuk amalan ini mampu mengaktifkan atau menyatukan atau mendarah dagingkan amalan atau keilmuan yang sedulur miliki. Bukan hanya kodam saja ya Lur ya. Jadi misal sedulur punya kodam pendamping tapi belum selaras, punya ilmu mata batin tapi masih belum tajam, ilmu terawangan masih belum tajam, masih belum mendarah daging, ilmu tenaga dalam tapi masih belum mendarah daging. Nah, insya Allah kalau sedulur menggunakan amalan ini, maka insya Allah semuanya yang sedulur miliki itu akan menyatu, akan aktif dan akan mendarah daging. Dan jika sudah mendarah daging, maka sedulur akan bisa menggunakan manfaatnya. Ngerti ya Lur ya. Jadi untuk caranya sedulur tidak perlu puasa, tidak perlu tirakat, tidak perlu sulit-sulit, cukup diamalkan aja. Nah, jadi kita langsung ke tata caranya saja. Jadi tata caranya sedulur sucikan diri terlebih dahulu, usahakan habis isya untuk waktu yang bagus jam 11 ke atas. Kenapa? Karena waktu jam 11 itu energinya udah mulai beda. Energinya sangat mendukung sekali untuk para spiritual yang awam untuk belajar, itu mendukung sekali dan sunyi, nggak ada orang yang ganggu. Jadi direkomendasikan waktu-waktu tersebut jam 11, 12, 1, 2 itu yang bagus. Nah, jika udah siap sedulur ambil wudhu, terus sholat sunnah hajat 2 rakaat 2 kali, jadi 4 rakaat, 2 kali salam ya. Jadi sholat sunnah hajat kan 2 rakaat cuman tuh, jadi sholat sunnah hajatnya 2 kali, jadi 4 rakaat, 2 kali salam ya, jangan dijadikan 1. Setelah itu sedulur semua berdoa kepada Allah ya. Misal doanya, ya Allah berilah ridhomu untuk hamba menyatukan atau mendarah dagingkan keilmuan yang sudah engkau berikan kepada hamba. Misal seperti itu contoh aja. Yang mungkin para sedulur semua punya doa lain atau kata-kata lain, intinya berdoa meminta kepada Allah. Setelah itu sedulur bisa bertawasul, tawasulnya tawasul umum aja. Kalau tawasul umum kan kepada kanjeng Nabi Muhammad, 4 sahabat, 10 malaikat, Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada diri kita sendiri dan kepada kedua orang tua. Atau yang punya kodam yang masih belum selaras, kodamnya dikirimin Al-Fatihah juga, biar kodamnya semakin dekat sama sedulur gitu, biar semakin dekat, biar semakin kenal, dan biar semakin nyaman kalau sering dikirimin Al-Fatihah. Jadi jangan lupa untuk sedulur sendiri itu kirimin juga, untuk kedua orang tua dan untuk kodamnya juga. Lebih bagus kalau tahu nama kodamnya. Kalau nggak tahu ya bilang aja lah Al-Fatihah Kodamul Badani, udah gitu aja. Setelah itu kirim Al-Fatihah masing-masing 1 kali, atau yang lebih bagus masing-masingnya 7 kali gitu. Oke, setelah itu langsung sedulur pejamkan mata, punggung diluruskan,
dengan fungsi biar energi langsung masuk ke tulang ekor gitu, langsung nerobos ke bawah, nggak nyandet. Kalau udah dirilekskan badannya, fokus, matanya terpejam. Kenapa harus terpejam? Biar lebih fokus lagi. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca sebanyak-banyaknya, nggak ada hitungan. Baca sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih bagus. Mungkin yang nggak hafal bacaannya, monggo silakan cek di deskripsi. Budayakan membaca deskripsi ya Nur ya. Jadi untuk harinya nggak ada hitungan hari, misal 1 minggu atau 1 bulan nggak ada. Intinya lebih lama lebih bagus, karena akan lebih mendarah daging lagi kalau kita lebih lama. Dan untuk hitungannya nggak ada, lebih banyak lagi itu malah lebih bagus. Jadi misal sedulur jam 11-nya ngamalin amalan mata batin. Setelah ngamalin amalan mata batin, ya misal masih mau meditasi nggak apa-apa. Dan terakhirnya diamalkan amalan ini biar semakin mendarah daging. Intinya amalan ini diamalkan terakhir gitu. Misal di awal ngamalin amalan kodam atau amalan terawangan, setelah itu terakhirnya untuk penutupan sedulur amalkan ini gitu, biar semakin jos lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk para sedulur semua, karena komentar kalian semua itu saya lihat, saya baca gitu. Jadi kalau untuk yang harus saya jawab untuk menggunakan video seperti ini, akan saya buatkan videonya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk para sedulur semua yang udah mendukung channel Batinia mulai dari nol. Terima kasih banyak loh, terima kasih banyak. Karena tanpa kalian semua saya mah apa tuh. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga para sedulur semua mengerti. Jadi kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.